Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik dan tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatis maupun asam lambung dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan sehat dan sehat gitu. Yang baru bergabung silakan Anda lihat video saya yang dulu-dulu. Nah, sesuai janji saya, di sini saya akan menampilkan rekam medis saya begitu. Jadi saya nggak mengaku-ngaku, nggak mengada-ada, nggak menerka-nerka sendiri. Ini bukti dari dokter. Rekam medis saya sudah saya keluarkan semua ini ya. Nih saya tampilkan semua. Nanti Anda lihat nih rekam medis saya cari tadi kemana ini sampai demi Anda semua. Biar apa? Ya saya nggak ngarang-ngarang gitu ya. Sampai ini CT scan saya, foto kepala saya ini. Nah, nanti hasilnya akan bisa Anda lihat sendiri ya. Itu semuanya termasuk ini surat buktinya dari dokter gitu. Nah, itu. Nah. Maaf dingin sekali ini saya pakai ini ya. Wah, dinginnya hujan tadi. Dingin ini saya di depan rumah ya, di Serambi, dan lihat video saya ini sampai selesai. Itu ya, janji sampai selesai. Ya, ini di tahun 2019 saya memutuskan untuk cek darah lengkap. Nah, nanti Anda akan lihat hasilnya ya, kita tunggu. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya, oh ini tinggi badan saya, berat badan saya, ini fisik saya ya. Ini fisik saya begitu. Nah, ini hasilnya bisa Anda baca sendiri nanti ya. Ini pokoknya semua normal, pemeriksaan darah itu semuanya normal. Nah, Anda lihat, Anda baca yang seksama. Mohon maaf kalau gambarnya atau fotonya jelek, karena saya handphonenya kualitasnya juga jelek. Nanti kalau saya ada rezeki, saya akan beli kualitas kamera yang bagus. Nah, ini kalau nggak salah itu ya, apa namanya, urin ya, urin ya, urin ya. Saya juga nggak begitu jelas ini ya. Ini sepertinya urin gitu, yang kencing saya sering berbusa padahal proteinnya negatif gitu. Nah, ini normal semua ya, jadi normal semua di tahun 2019. Tuh, nanti kita akan lihat hasilnya lagi setelah ini, apa yang saya lakukan selanjutnya setelah normal semua, tetapi kok saya merasakan ya Allah, sempoyongan, kelayangan, dada berdebar dan sebagainya. Ini terus saya sakit apa? Pernah saya berpikir jangan-jangan saya disantet orang, diguna-guna orang. Nah, terus ini hasil dari EKG saya normal, padahal jantung saya itu sering berdebar kencang dan sebagainya, rasa nyeri di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu kan jantung, jadi takut. Normal tapi hasilnya. Nah, ini paru-paru saya ronsen normal, padahal saya sering sesak napas berat ya, tetapi normal begitu hasilnya. Bahkan saya hampir nggak percaya, tapi ini ya sudah, masa saya harus nggak percaya sama hasil dari dokter ini, kan begitu. Terus saya memutuskan setelah itu di tahun 2020 ya, ini 2020 saya CT scan kepala. Nah, ini gambar kepala saya CT scan. Pinjol kepalanya. Ini warnanya jangan Anda tanyakan, karena saya motonya ada di balik kertas warna merah, putih, hitam gitu. Nah, ini hasilnya normal. Lihat tanggal, bulan, tahunnya itu ya. Itu 2020 itu. Nih, hampir saya nggak percaya, masa saya sering pusing, sering kepala kayak ditekan, pokoknya nggak nyaman di kepala. Tapi dari CT scan normal. Saya pernah berandai-andai itu, wah jangan-jangan saya kanker otak, tumor otak, begitu, pendarahan otak dan sebagainya. Tetapi setelah di CT scan normal. Alhamdulillah begitu. Tapi saya nggak terima. Akhirnya saya
memutuskan minta dokter itu saya ingin EEG bilang gitu. Jadi EEG itu mengukur sistem kelistrikan di otak gitu. Kok saya sering keliengan itu kenapa? Nah, ini bentuk EEG-nya itu adalah begini. Itu kalau EEG itu ditempelin sama kayak EKG tapi yang ditempelin di kepala itu ya, tempelin kepala pakai alat gitu. Nah, ini apanya? Iramanya begitu. Kalau nggak salah iramanya. Nanti hasilnya akan muncul sendiri nanti. Tunggu saja, sabar ya. Nah, ini hasilnya normal semuanya, normal. Kok saya sering kelayangan, terus blank, ya nggak konsentrasi, itu kenapa? Begitu, dokter. Ya ini, satu jalan ya harus EEG dulu. Mau dilanjutkan dengan EMG, tapi dokter menyarankan, nggak usah ini, nggak usah EMG. Dari hasil EEG-nya ada, sudah bagus ini, normal gitu. Tapi saya nggak terima. Udah dok, saya minta ronsen muka saya, siapa tahu yang bikin pusing itu gigi saya gitu. Nah, ini hasilnya ya, itu tadi ronsen muka saya, gigi saya. Sebenarnya nggak masalah dengan ini, masih ada akar yang tertinggal tapi nggak masalah. Ini sudah saya bersihkan gitu ya, sudah saya bersihkan. Nah, lihat tanggal, bulan dan tahunnya itu udah jelas ya. Jadi saya nggak mengada-ada begitu, nggak mengaku-ngaku. Rekam medis saya beberkan. Biarpun ini rahasia medis, tetapi kan ini punya saya. Ya nggak apa-apa kalau saya membeberkan kan begitu. Saya masih nggak terima. Saya sering sakit pinggang. Saya ingin dironsen pinggang saya, punggung saya, begitu. Dituruti sama dokter. Dan semua itu pakai BPJS. Dokter saraf ya, ini yang merawat saya itu dokter saraf. Dan ini jing hasilnya, kesan tak tampak, pokoknya normal gitu ya. Pokoknya normal, alhamdulillah normal semuanya. Terus setelah itu, setelah dari hasil medis, rekam medis ya, dinyatakan normal semua, saya harus ngapain lagi? Terus apa saya perlu endoskopi dok? Apa saya nggak perlu, ngapain endoskopi? Kamu ini kayaknya nggak dominan ke asam apa namanya? Maksudnya itu kamu ini asam lambungnya disebabkan karena kecemasan Anda. Jadi ya akhirnya asam lambung itu ya itu muncul karena pikiran Anda, bilang gitu. Terus dokter langsung mendiagnosa saya saat itu, ya ini butuh berapa bulan loh ya, dari cek ini berbulan-bulan ya, nggak langsung itu. Nah, ini hasil sementara, diagnosa sementara adalah yang tadinya saya emang katanya vertigo sentral, ya, terus hipertensi, memang tensi saya sering tinggi. Terus ini yang paling bawah yang saya lingkari merah itu adalah ansietas atau anxiety ya, anxiety disorder. Dan setelah itu saya diberi obat antidepresan oleh dokter saraf. Tapi mohon maaf, antara minum dan tidak minum obat itu saya nggak tahu perbedaannya begitu. Akhirnya selama 2 bulan saya minum obat itu, ya saya lepas obat itu, udah nggak saya minum lagi. Udah, saya akan belajar dari diri saya sendiri, saya akan mencari guru spiritual, saya akan mengelola pikiran dan perasaan saya akan melihat tuntunan-tuntunan dari orang-orang yang pernah mengalami itu gitu. Nah, disitulah alhamdulillah setelah saya terapi, saya nggak mau menunjukkan berapa lama, nanti takutnya menjadi patokan untuk Anda. Anda kan seringnya kan membanding-bandingkan begitu, menyamanyamakan. Nah, kita lihat yang ini, yang di lingkaran ini ya. Jadi intinya dokter itu
memberikan surat ke saya ditujukan kepada komandan saya begitu, dan itu atas permintaan saya. Biar apa? Biar kalau saya tidak kerja, saya izin, itu jelas. Kalau sudah ada surat dokter, sudah ada bukti dari dokter, itu jelas begitu. Karena sekarang itu apapun harus dibuktikan secara medis gitu, tidak menebak-nebak sendiri. Nah, ini akan saya bacakan ya. Tidak boleh aktivitas fisik berat dan beban psikis berat. Nah, ini saya tunjukkan sama komandan saya lampirkan, saya minta surat lagi, keterangan dari dokter, dan akhirnya dikasih, terus saya berikan pada Propam. Nah, itu aturannya kalau PNS Polri sakit ya itu gitu. Ya ada aturannya. Jadi ada bukti secara medis gitu. Nah, Anda sudah lihat sendiri ya. Jadi ansietas itu diagnosa awal. Setelah saya berobat terus, nah, dokter bilang gini, kamu kayaknya ini sudah mengarah ke gejala-gejala psikosomatik, bilang begitu. Terus apa yang harus saya lakukan, dok? Udah, sementara saya obati dulu, bilang begitu. Terus saya minta ke dokter begini, apa saya perlu ke psikiater, dok? Enggak usah, insya Allah saya obati begitu ya. Terus saya minum, dikasih obat antidepresan itu ya. Sehari 2 hari, sehari saya minum tuh memang kayak ada perubahan. Mungkin karena saya begitu, saya wah yakin gitu. Tapi setelah itu antara minum dan tidak minum nggak ada perbedaannya. Masih sempoyongan, masih keliengan, masih aduh dan sebagainya itu. Karena apa? Bukan salah obatnya, bukan salah dokternya. Ingat, bukan salah obatnya, bukan salah dokternya. Nah, ini adalah salah saya. Karena apa? Saya belum punya edukasi tentang apa itu anxiety, apa itu psikosomatis. Karena kalau konsul sama dokter itu kan tidak bisa berjam-jam kan, karena pasiennya banyak. Ya itu saya langsung melihat YouTube, ketemulah channel Dokter Andri, terus Arya Surya itu saya pelajari. Oh begini. Akhirnya saya coba, saya lepaskan obat itu. Yes, saya nggak minum obat. Saya yakin, saya sudah yakin, sudah pasrah. Apapun yang terjadi, terjadilah begitu. Nah, saya mulai mencari guru spiritual dan sebagainya. Terus saya belajar yaitu ya sesuai dengan petunjuk guru saya, motivator saya, itu saya tanamkan semua. Dan terutama terima kasih Mas Arya Surya dan Dokter Andri atas edukasinya, dan Mas Arya Surya atas afirmasinya, audio itu ya. Saya sering mendengarkan audio itu. Nah itu ya, jadi Anda ya itu sudah saya buktikan gitu. Jadi saya tidak menebak-nebak sendiri, tidak ngarang-ngarang sendiri. Ini semua berdasarkan fakta dan bukti autentik. Dan ini nanti ya, kalau memang ini palsu, apa yang saya ungkapkan tadi palsu, itu editan atau apa, silahkan datang ke rumah saya, silahkan datang ke rumah sakit tempat saya berobat. Dan kalau ini semua palsu, saya Anda tuntut nggak apa-apa begitu, silahkan. Nah begitu, karena saya punya bukti autentik begitu ya. Di rumah sakit tempat saya berobat, kalau diketik rekam medis saya nomor sudah keluar itu sakitnya apa aja, keluar semua itu. Itu oke. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.